Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali bersama dengan Grace Ministry Church. Lalu kita bersukacita pada pagi hari ini, kita boleh datang bersama-sama di hadapan Tuhan, memuji, memuliakan namanya, khususnya di momen Natal ini, sungguh kita bersukacita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan sebagian dari pemberitaan firman-Nya dan kita memanjatkan pokok-pokok doa. Mari kita datang kepada Dia dengan penuh sukacita. Apapun yang menjadi problem, masalah, kesukaran dan beban hidup kita, mari kita letakkan di bawah kaki Tuhan dan biarlah hati jiwa kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, apakah di dalam negeri, di luar negeri, di kota-kota besar, di pedesaan, di pedalaman, bahkan di pas pantai, atau dimanapun siaran online, ibadah online pada pagi hari ini bisa ditangkap. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh bersukacita menyambut momen Natal ini. Bahwa Tuhan datang ke dunia untuk menebus orang berdosa yang percaya kepada Dia. Biarlah segenap hati kita meletakkan semua beban hidup, semua persoalan, problem kita, dan biarlah kita tetap mengucap syukur dan memuji memuliakan nama-Nya. Apapun keberadaan saudara saat ini, khususnya saudara-saudara yang terbaring lemah di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, kiranya Kristus merawat saudara akan memberikan kesembuhan total, memberikan hati yang sukacita kepada saudara, dan kita boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Nya tak henti-hentinya, bukan hanya di momen Natal ini, tetapi juga sepanjang hidup kita hari lepas hari di tahun-tahun yang mendatang, tahun baru yang sebentar lagi kita lewati. Mari sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, kita bersatu sejenak, kita datang kepada Tuhan, mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, penyertaan Tuhan. Dan dalam melalui ibadah pada pagi hari ini, kita diubahkan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan penghiburan, dan kasih setia Tuhan yang luar biasa menyertai kita hari demi hari. Tak berhenti, kasih setia Tuhan. Dengan penuh sukacita kita menyambut Natal. Kita memberikan hati kita kepada Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dalam bimbingan penyertaan Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersatu sejenak, mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan agar kita dilayakkan mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita bersatu. Amin.
Natal pada pagi hari ini, pada hari ini, pada momen ini, bukanlah momen untuk hura-hura, bukanlah momen untuk melewatkan waktu Tuhan. Tetapi biarlah pada hari ini, pada pagi hari ini kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Memuji, memuliakan nama Dia yang agung itu, bukan hanya mengingat berkat-berkatnya, tetapi mengingat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kita sampai detik ini. Dan mari, biarlah hati kita senantiasa memuji, memuliakan Tuhan di segala kondisi, apapun yang kita hadapi saat ini. Kita tahu bahwa Tuhan mengerjakannya bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Dan biarlah segenap hati, jiwa kita memuji, memuliakan nama Tuhan, khususnya di momen Natal, momen yang spesial, momen yang istimewa. Mari kita naikkan pujian, terpujilah. Hikmatnya besar, itu kasihnya untuk dunia cuma kita yang berdosa ini. Dia datang untuk menebus kita. Dia datang bukan hanya melawat kita. Dia tahu kondisi kita. Dia tahu keadaan kita. Dan biarlah segenap hati kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Tak henti-hentinya, senantiasa dari hari ke hari. Mari kita naikkan pujian, terpujilah Allah. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita dan menghayati setiap lirik lagu.
Mari kita tabiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Di momen Natal pada pagi hari ini, kita sungguh bersukacita bahwa Allah yang Maha Kudus itu datang dari surga ke dunia untuk menembus setiap orang yang percaya kepada Dia. Marilah pada pagi hari ini kita datang kepada Dia, khususnya semua orang beriman dan saudara yang lebih lesu dan beban berat. Apapun yang saudara alami di dalam hidup ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersukaria di momen Natal ini, sebab Dia memberikan jaminan pasti keselamatan di dalam Kristus. Dia adalah Raja dari segala raja. Maka sudah selayaknya kita menyembah, memuji Dia dengan segenap sukacita, dengan segenap hati. Mari kita pujikan, datanglah semua orang beriman. Ayo mari berhimpun dan bersukaria. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita dan menghayati setiap liriknya. Bahwa Juru Selamat datang untuk menebus setiap orang berdosa, saudara dan saya. Dan biarlah hati jiwa kita memuji, memuliakan namanya yang agung itu. Kita pujikan, datanglah semua orang beriman. Ayo mari berhimpun dan bersukacita.
Mari kita masuk ke dalam doa. Kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Kita juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur pada pagi hari yang indah. Kami masih diberikan kesegaran. Kami masih diberikan hidup. Bahkan kami diizinkan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur mengingat semua kebaikan. Kemurahan Tuhan. Kami bersyukur berkat-berkat yang Tuhan. Baik itu berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Makanan, minuman, keuangan, kecukupan yang lainnya. Bapak betapa hati kami sungguh bersyukur. Mengingat begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Baik kami mengucap syukur untuk semua. Terlebih lagi di momen Natal ini ya Tuhan. Kami bersyukur Juru Selamatlah bagi kami yang berdosa. Yang seharusnya menerima maut kami. Bapak, kami bersyukur atas semuanya itu. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala dosa-dosa kami dan beban hidup yang menghina. Kami mengaku di hadapan Bapa kami telah berdosa. Baik dalam pikiran, hati, kata-kata, sikap, dan motivasi. Dan begitu banyak dosa-dosa kami yang tidak akan sanggup kami sembunyikan di hadapan Engkau Maha Tahu. Kami mengaku di hadapan-Mu, Tuhan, kami telah berdosa dan melanggar kekudusan-Mu. Kami mohon kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh setiap kami dan melayakkan kami pada pagi hari ini datang beribadah secara online di dalam ibadah online yang sederhana. Biarlah segenap hati kami tertuju kepada kemuliaan supaya kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati. Dan khususnya kami dilayakkan untuk mendengarkan kebenaran sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menyertai kami dalam kami mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dan Roh Kudus mengubahkan kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh baik. Menjadi pribadi yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Menjadi pribadi yang berkobar-kobar, semangat mencari Tuhan. Memuliakan Tuhan di segenap kehidupan, aspek kehidupan kami. Bapak, jangan biarkan kami terhanyut oleh dunia ini. Tetapi biarlah Roh Kudus senantiasa membuat kami berkobar-kobar mencari Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Dan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Berkatilah hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman. Bila hanya kebenaran dari firman-Mu yang kami sampaikan. Dan berkati jemaat-Mu. Roh Kudus mengubahkan mereka melalui pemberitaan firman.
khususnya di momen Natal ini, untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Kami yang tak berdaya, kami mau meletakkan hati, jiwa kami pada kehendak Tuhan. Dan Tuhan Roh Kudus memimpin setiap langkah hidup kami di hari-hari ke depan. Khususnya jika tinggal beberapa hari lagi, kami masih boleh menikmati tahun yang baru. Biarlah kami senantiasa mengingat kebesaran Tuhan di tahun ini. Betapa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Persiapkan kami sehingga di tahun 2026 depan kami tidak hanya melaluinya hari demi hari dengan hal-hal yang sia-sia, tapi kami dipakai Tuhan untuk memuliakan. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini mengubahkan kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh baru, pribadi yang total memuliakan. Bapak, kami berdoa juga untuk persembahan yang sudah kami persiapkan. Biarlah Engkau menguduskan, memberkati persembahan ini. Pakai ya Tuhan, tangan-tangan yang mengelolanya. Kau berikan hikmat, Kau memberikan pertolongan, memberikan apapun yang dibutuhkan. Biarlah persembahan ini dipakai bagi segala hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya sekedar program-program yang mahal. Bahkan Kau pakai kami semua untuk menjadi alat bagi kemuliaan. Mengutus kami ke dalam dunia manapun Engkau mengutus. Pakai kami, perlengkapi kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang dirundung bencana alam, banjir, tanah longsor. Di mana sebagian besar yang kami alami itu karena keteledoran kami, kerakusan kami, ketamakan kami yang merusak kami. Bapak kasih kami berdoa untuk biar Tuhan mereka dicukupkan di dalam skala, khususnya anak-anak yang mengalami. Biarlah melalui semua ini mengingatkan kami bahwa Engkau berkuasa atas segala yang terjadi di dunia. Pakai kami ya Tuhan, khususnya kami yang telah Engkau berikan berkat lebih. Pakailah kami supaya menjadi saluran berkat untuk mereka, menolong mereka. Dan Tuhan juga memberkati seluruh aparat yang bekerja untuk menolong, mengatasi, memulihkan para korban bencana. Biar Tuhan berkati dan beri hikmat kepada penguasa, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, akan sampai yang kecil, supaya mereka bekerja memikirkan para korban dan tidak memanfaatkan momen ini untuk kepentingan pribadi. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan dalam pemerintahan, berikan mereka hikmat mengerjakan pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah itu Engkau berkenan memulihkan kondisi para korban dan mencukupkan kebutuhan mereka. Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Dan bukan menikmati berkat-Mu secara egois. Tapi kami dengan sukacita menyalurkan. Kami tidak lupa juga berdoa pada pagi hari ini.
seluruh para hamba di muka bumi, para pendeta, para pastor, para penginjil, para misionaris, para pelayan awam, dosen, guru, mahasiswa teologi, dan pelayan awam yang pada pagi hari menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus melawat mereka, menyertai mereka di dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan membawa banyak jiwa untuk datang kepada Kristus, percaya dan diselamatkan. Khususnya di momen Natal, kami rindu banyak jiwa mengenal betapa kasihnya terhadap kami orang berdosa. Kami tidak lupa juga berdoa untuk seluruh jajaran seminari STT, dari para pengajar, para dosen, para akademisi, rektor, ketua STT, dimanapun mereka berada, apapun persoalan yang mereka hadapi. Bapak, kami mohon Kau hadir menolong, dan biar mereka boleh mempersiapkan calon hamba-hamba Tuhan dengan luar biasa. Dan Tuhan sendiri yang mencukupkan segala kebutuhan para dosen, para pengajar, yang mengajar dengan begitu banyak. Biar Tuhan kuatkan, cukupkan kebutuhan mereka. Bapak di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat yang pada pagi hari ini mengalami sakit, berbaring lemah di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah apapun yang menjadi sakit. Penyakit mereka, baik itu jasmani maupun rohani, di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memulihkan mereka dan memakai mereka menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat yang mengalami krisis iman, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, karena beratnya beban hidup yang dialami. Karena begitu kompleksnya persoalan problem yang mereka hadapi. Bapak, kami mohon kemurahan. Roh Kudus melawat mereka, bahkan menganugerahkan iman yang menyelamatkan mereka. Dan pakai kami ya Tuhan untuk mengunjungi mereka, mendoakan mereka, untuk menguatkan iman mereka, untuk menghibur mereka. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaatmu yang pada pagi hari ini sukacita menikmati hari ulang tahun, baik itu kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, maupun menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Biarlah Engkau senantiasa menghangatkan mereka semuanya datang daripadamu, dan mereka mengembalikannya bagi segala hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa secara khusus untuk Bapak Novi di dalam pekerjaan dan pelayanannya, biarlah Engkau berkati. Juga untuk istri dan anaknya di Korea. Tuhan memberkati keluarga besar semuanya. Bahkan di dalam pelayanan mereka diingatkan bahwa semuanya karena cinta kasih. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Ari dan Bapak Gus beserta seluruh keluarga besarnya. Tuhan berkati keluarga ini dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Kesukaran yang mereka hadapi, mereka tetap mengingat. Juga untuk saudara putri beserta dengan keluarga kecilnya. Biarlah Tuhan pertolongan dan sungguh nyata atas keluarga ini, memberkati keluarga ini khususnya di momen Natal. Berkati seluruh anak-anak, masa depan mereka, iman mereka, Tuhan sendiri yang menjaga.
di surga, kami tak lupa juga berdoa untuk Ibu Dea di Taiwan, Bu Ayu di Hong Kong, Ibu Yeni di Hong Kong, Bu Jessie di Malaysia di Sarawak, Bapak Olivera di Timor Leste, Ibu Maria di Singapura. Bapak di surga, kami serahkan mereka ke dalam tangan. Biarlah mereka melayani Tuhan dengan berkobar-kobar. Dan Roh Kudus menolong mereka. Supaya mereka menyediakan diri diperlengkapi, makin mengerti firman Tuhan. Lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan mereka boleh melayani dengan semangat dan motivasi yang benar. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Pendeta Suprawo di Singarejo yang terbaring lemah pasca stroke. Bapak di surga, kami berdoa untuk pemulihan, untuk kesembuhan di dalam nama Yesus. Karena Tuhan pernah bukan memulihkan dia. Tolong kami menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bukan hanya di momen Natal, tapi juga hari lepasan menikmati berkat kemuliaan. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan-Mu. Bila senantiasa hati kami diperbaharui hari lepas hari, menjambut berkat-berkat anugerah kemuliaan Tuhan dan menyalurkan kepada orang lain. Kami tidak lupa berdoa secara khusus untuk Bapak Monang yang sudah berulang tahun. Bahkan untuk kondisi Kota Canggih yang dia layani saat ini, yang terkena dampak, Bapak kiranya Engkau cukupkan segala kebutuhan. Biarlah hamba Tuhan ini tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian juga dengan Bapak Pendeta Fajar. Tuhan sendiri yang memulihkan kondisi sekarang. Juga untuk Bapak Pendeta Anselmus dengan panti asuhan. Dalam momen Natal ini, panti asuhan itu cukup. Tolong. Dan anak-anak dibangun kondisi iman mereka, dan Roh Kudus sendiri yang menggerakkan para donatur untuk menolong. Kami tidak lupa juga berdoa untuk kebutuhan pembangunan, penyelesaian pembangunan GKMI di Kapuasulu, Bapak Pendeta Soto. Tuhan kiranya Engkau berkenan menolong dan memakai kami untuk mendukung penyelesaian pembangunan, menyambut Natal gereja. Tuhan sendiri yang mencukupkan semuanya. Kami juga membawa dalam doa untuk Bapak Pendeta Saragi di Batam. Ya Tuhan, di dalam kesendirian pasca meninggalnya istrinya, dia dihiburkan dan berkati seluruh jemaat serta pelayan membawa banyak jiwa datang kepada Kristus, percaya dan Islam. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami.
Sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian The First Noel. Biar di momen Natal ini hati kita bersuka cita. Dan kita rindu untuk mewartakan kabar sukacita. Yesus datang untuk menebus orang berdosa. Saudara dan saya, mari kita sambut Dia. Dengan bersuka cita kita memuji memuliakan Dia. Mari kita naikkan pujian The First Noel.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 10 sampai yang ke-11. Mari kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Baru Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul kesukaan besar, Injil yang mengubah dunia. Juru selamat telah lahir, mari mengenalnya, menyembahnya, dan melayaninya dengan setia. Sesuai yang dikasih Tuhan, Natal seringkali dirayakan dengan terang lampu-lampu, kado-kado, lagu-lagu Natal, dan suasana yang sukacita. Namun hal yang mendasar dari Natal bukanlah seberapa meriah perayaannya, melainkan seberapa dalam kita mengenal pribadi yang lahir itu. Seberapa dalam kita mengenal juru selamat dengan benar. Malaikat tidak berkata, hari ini telah lahir bagimu suasana yang baru. Melainkan telah lahir bagimu juru selamat. Jika Kristus Yesus hanya kita kenal sebagai bayi di palungan, tetapi tidak sebagai Tuhan yang menebus dan memerintah hidup kita, maka kita belum sungguh-sungguh merayakan. Makna Natal itu seringkali direduksi menjadi suasana yang hangat ria, hadiah-hadiah yang baru-baru, dan juga kebahagiaan yang emosional sesaat. Namun Alkitab menyatakan Natal sebagai kabar Injil, bukan sekedar perayaan budaya dan suasana hati. Ayat 10 dikatakan di sana, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Pertanyaannya adalah, mengapa kelahiran Kristus disebut kesukaan besar? Frasa kesukaan besar, kara megale dalam bahasa Yunani, bukan sekedar perasaan senang atau emosi sesaat, melainkan suatu sukacita rohani yang objektif, yang berakar pada tindakan penyelamatan Allah terhadap orang yang berdosa, yang percaya kepada Dia. Dari surga datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang percaya kepada-Nya. Kesukaan besar berasal dari Injil, bukan emosi. Sekali lagi, kata Yunani kara megale menunjukkan pada sukacita objektif yang berasal, yang berakar pada tindakan Allah, bukan kondisi keadaan manusia. Sukacita ini lahir karena kabar baik, bukan karena situasi hidup yang membaik. Roma 5 ayat 11 firman Tuhan katakan,
kita bermegah di dalam Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Calvin menulis, tidak ada sukacita yang sejati selain yang berakar pada pendamaian Allah dengan manusia. Kita yang berdosa dipertamaikan dengan Allah yang Maha Kudus. Tanpa keselamatan tidak ada sukacita yang sejati. Alias hanya sukacita, hanya hiburan sementara. Kesukaan besar karena inisiatif Allah di dalam menyelamatkan manusia. Menjadi kesukaan besar kita. Dan kesukaan besar itu muncul bukan dari usaha, kesalehan, perbuatan baik manusia, melainkan dari kabar baik, dari Injil yang diberitakan oleh malaikat bahwa Allah sendiri yang bertindak menyelamatkan. Di ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi sukacita ini berakar pada anugerah. Sekali lagi, sukacita khususnya di momen Natal ini berakar pada anugerah. Bukan pada prestasi, perbuatan baik, kesalehan manusia apapun. Kesukaan besar karena kelahiran juru selamat itu. Dia bukan hanya sekedar baik. Sumber sukacita itu jelas. Juru selamat, soter, telah lahir. Itu berarti pembebasan dari dosa, pembebasan dari murka Allah, pemulihan relasi dengan Allah. Jadi 3 hal ini yang terpenting dari sekedar perayaan Natal secara dunia. Tanpa realitas dosa dan keselamatan, kesukaan besar kehilangan maknanya. R.C. Sproul mengatakan, the gospel is not that God asks us to save ourselves, but that God has acted decisively to save sinners. Injil bukanlah bahwa Allah meminta kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi bahwa Allah telah bertindak secara tegas untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan ini adalah inisiatif dari Allah. Bukan karena kehebatan iman kita atau perbuatan baik, tapi keselamatan itu adalah inisiatif. Saudara tidak mau diselamatkan? Silakan tanggung sendiri dosa-dosa saudara dari lahir sampai detik ini. Dan ingat, upah dosa adalah maut. Mungkin saudara berpikir dia akan maha kasih. Kalau maha kasih dia kan bisa mengampuni begitu saja. Tapi ingat, kasih dan keadilan Allah tidak akan bertabrakan. Kalau dia maha adil, satu dosa harus dihukum. Dan upah dosa adalah maut. Sekali lagi, kasih dan keadilan Allah tidak akan bertabrakan. Dan itu sudah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kesukaan besar karena Juru Selamat telah lahir. Malaikat tidak berkata, telah lahir seorang guru, telah lahir seorang pemimpin moral, telah lahir seorang inspirator, motivator rohani, melainkan telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ingat, sejak dulu Dia adalah Tuhan. Banyak orang yang menuduh, oh dia dilantik sebagai Tuhan di dalam konsili. Tapi saudara perhatikan Lukas 2 ayat 11 ini. Telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan, yaitu Kristus Tuhan. Saudara tidak lihat ayat ini?
kecuali saudara menolak ayat ini, firman Tuhan. Dikatakan di sana juru selamat. Ini berkaitan dengan masalah dosa. Ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Kristus, sebagai Mesias yang dijanjikan. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 dan Mika pasal 5 ayat 1. Tuhan Allah sendiri yang datang inkarnasi adalah Allah yang turun menyelamatkan manusia. Bukan manusia yang naik mencari Allah. Tapi syukur kalau kita memiliki juru selamat. Allah yang turun ke dunia. Bukan Allah yang ongkang-ongkang kaki setelah dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kesukaan yang besar adalah yang bersifat universal dan inklusif. Mereka berkata untuk seluruh bangsa. Jadi ini menegaskan bahwa Injil bukan hanya untuk Israel, tetapi bagi semua orang yang dipanggil Allah. Sukacita ini melampaui batas etnis, sosial, dan status. Semua bangsa, semua etnis, semua suku, dimanapun saudara tinggal. Kesukaan besar itu untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar itu untuk seluruh bangsa di muka bumi ini. Dan fakta penting adalah yang pertama menerima berita ini adalah gembala. Kelompok marginal yang dipandang rendah. Ini menunjukkan bahwa anugerah Allah bersifat inklusif di dalam jangkauan, namun efektif bagi yang dipanggilnya. Yesaya 49 ayat 6 katakan, terang bagi bangsa-bangsa. Wahyu 5 ayat 9 katakan, dari segala suku bangsa. Herman Bavinck mengatakan, grace restores nature. And Christ is the Savior of our world. Not in extent only, but in power. Kasih karunia memulihkan kodrat. Dan Kristus adalah juru selamat dunia. Bukan hanya di dalam hal cakupannya, tetapi juga di dalam hal kuasanya. Selesai yang dikasihkan. Sukacita Natal tidak eksklusif, tetapi universal di dalam rencana kekekalan Allah. Saudara dari bangsa manapun, dari ras manapun, dari suku manapun, dipanggil untuk masuk di dalam keselamatan yang ditawarkan Yesus. Dan pada pagi hari ini saya memberitakannya kepada saudara. Datanglah kepada Yesus. Kesukaan besar yang objektif, bukan tergantung pada situasi. Para gembala hidup di dalam kondisi yang sedang, bahkan marginal. Yang diabaikan, kaum yang diabaikan, yang dipandang sebelah mata, yang tak diperhitungkan. Jika saudara saat ini seperti itu, diabaikan, dipandang rendah, ketahuilah, Yesus datang juga untuk saudara. Dan inilah pusat sukacita Natal itu. Allah bertindak ketika manusia tidak berdasar, tidak berdaya karena dosa-dosa. Namun sukacita itu tidak bergantung pada ekonomi. Tidak bergantung pada kenyamanan hidup. Melainkan pada realitas bahwa Kristus telah datang ke dunia di tengah-tengah manusia yang naturnya berdosa. Allah yang Maha Kudus datang ke dunia bagi orang berdosa. Inilah sukacita yang tetap ada. Bahkan di tengah penderitaan, kesesakan, kesukaran,
problem dan beban hidup yang menghimpit. Kesukaan yang besar itu bersifat eskatologis mengenai janji Allah. Kesukaan besar itu menandai panggilan janji mesianik di dalam perjanjian lama. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6, Mika pasal 5 ayat 1. Dimulainya zaman keselamatan. Kristus lahir, disalibkan, bangkit, dan kerajaan Allah nyata. Jadi kita perhatikan sekali lagi. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Perhatikan ini. Natal bukan hanya pencarian manusia kepada Allah, melainkan Allah sendiri yang mencari manusia. Dan kita sungguh bersyukur mempunyai Allah yang demikian. Allah yang peduli. Allah yang tahu beban hidup kita. Dosa-dosa yang menghidup kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita mengingat momen Natal ini. Pesan yang itu luar biasa bahwa Allah yang mencari manusia. Yang mencari saudara dan saya. Calvin mengatakan, di dalam Kristus Allah tidak menunggu manusia naik kepadanya, melainkan Ia sendiri turun untuk mengangkat manusia yang jatuh. Allah yang begitu peduli. Tak peduli betapa hitam legamnya kita. Masa lalu kita. Tuhan kata, dan terimalah dia. Jika keselamatan berasal dari anugerah, maka hidup kekristenan, hidup orang Kristen, hidup orang percaya tidak dimulai dengan usaha perbuatan baik, kesalahan apapun. Tetapi dengan penyembahan dan ketaatan. Karena Dia yang mempunyai inisiatif menyelamatkan kita. Natur kita yang berdosa, kita ini bisu, buta, tuli, terkenal. Jika Allah tidak menghidupkan kita melalui Kristus dan firman-Nya, oleh pekerjaan Roh Kudus, maka tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Dia. Tapi jika pada hari ini firman Tuhan menyentuh saudara, melawat saudara, datanglah. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Respon terhadap kesukaan besar. Kita lihat para gembala mendengar Injil. Ayat 10. Mereka percaya dan pergi di ayat 15. Mereka memberitakannya di ayat 17. Jadi sukacita yang sejati selalu menghasilkan iman, ketaatan, dan kesaksian. Sekali lagi, sukacita sejati selalu menghasilkan iman, ketaatan, dan kesaksian. Mazmur 51 ayat 14 firman Tuhan katakan, maka lidahku akan bersorak-sorak. Jadi kesukaan besar di dalam Lukas 2 ayat 10 ini adalah sukacita yang sejati karena Allah telah menggenapi janjinya dengan mengutus juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa dan membuka jalan keselamatan bagi semua bangsa. Jadi sebuah sukacita yang objektif, yang rohani, yang kekal. Injil bernilai kekal. Dan itu yang harus kita cari, yang kita kejar, dan kita beritakan. Kesukaan besar dalam Lukas 2 ayat 10 ini bukan sekedar rasa senang karena perayaan Natal, tetapi sukacita yang sejati karena Allah mengasihi manusia dan mengutus juru selamat. Itulah sukacita yang sejati. Yesus datang bukan hanya untuk memberi harapan sementara, tetapi untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Tak peduli siapa saudara, betapapun kelamnya masa lalu saudara, betapapun hitam legamnya hidup saudara dulunya,
Yesus datang untuk menebus saudara. Terimalah dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Itulah sebabnya sukacita ini tetap ada. Bahkan di tengah kesulitan hidup yang kita hadapi. Karena dasarnya adalah Kristus Tuhan. Bukan keadaan saudara. Natal adalah inisiatif anugerah Allah bagi orang berdosa. Malaikat berkata, jangan takut. Ini bukan sekedar penghiburan emosional, melainkan pengumuman Injil. Proklamasi Injil. Ketakutan manusia berakar pada dosa dan keterpisahan dari Allah yang Maha Kudus. Tetapi Natal adalah deklarasi bahwa Allah sendiri turun ke dunia untuk menghapus ketakutan itu. Natal menyatakan identitas Kristus yang sejati. Bukan identitas manusia manapun. Malaikat menyebut 3 gelar penting. Yang pertama, Juru Selamat atau Saudara. Ia lahir bukan untuk menghibur, tetapi menyelamatkan dari dosa. Matius 1 ayat 21 firman Tuhan katakan, ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tanpa pengampunan akan dosa, Natal kehilangan maknanya. Itu yang dikatakan, kita tidak akan menghargai Juru Selamat jika kita belum menyadari betapa mengerikannya dosa itu. Saudara yang dikasih Tuhan, sukacita yang sejati datang dari Kristus, bukan dari situasi. Hidup boleh sulit, ekonomi boleh berat, tetapi Yesus sudah datang sebagai Juru Selamat. Itulah alasan kita tetap bersukacita, apapun kondisi kita saat ini. Yohanes 16 ayat 22. Sukacita Natal adalah untuk semua orang. Kesukaan besar itu untuk seluruh bangsa, termasuk orang kecil. Orang yang lemah, orang yang berdosa, seperti para gembala. Sukacita yang sejati mendorong respon iman para gembala untuk pergi, melihat, dan memberitakannya. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita sudah merayakan Natal dari kecil. Apa yang kita lakukan di momen penting ini? Sukacita yang sejati tidak berhenti di hati, tetapi dinyatakan di dalam hidup dan kesaksian. Kristus, Mesias yang dijanjikan itu. Natal adalah penggenapan janji Allah sepanjang sejarah penebusan. Palungan tidak terpisah dari salib. Kelahiran Kristus selalu mengarah pada penderitaan sebagai penebus. Tuhan, Kyrios. Yesus bukan hanya bayi yang lemah, tetapi Tuhan Allah yang berdaulat. Jika dia adalah Tuhan, maka ia berhak atas hidup kita. Ia berhak atas waktu, talenta, pekerjaan, dan pelayanan kita. Sudahkah kita menyadari ini? John Owen mengatakan, Kristus tidak dapat dibagi. Ia tidak hanya juru selamat untuk dipercaya, tapi Tuhan untuk ditaati. Dan Natal yang sejati menuntut lebih dari sekedar perasaan hangat, perasaan sukacita. Natal menuntut penyerahan hidup total di hadapan Tuhan. Dan Natal juga mengundang respon untuk menyembah dan melayani Tuhan dengan setia. Saudara melihat di sana, para gembala mendengar firman, datang kepada Kristus, menyaksikan tentang Dia, kembali dengan memuliakan Allah, memberitakannya. Bagaimana dengan kita?
Natal yang sejati selalu menghasilkan transformasi hidup dan kesetiaan di dalam pelayanan. Sekalipun pelayanan itu membawa dampak yang menyusahkan. Ingat 2 Korintus 5 ayat 15. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Menyatakan kasih kepada sesama, khususnya di momen Natal, di mana kita melihat kehancuran di banyak Tapanuli, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh. Adakah hati kita berbelas kasihan sama mereka? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Natal bukan tentang betapa bahagianya hidup kita, tapi tentang betapa besar kasih Allah yang mengutus Juru Selamat. Di dalam Kristus, kita memiliki kesukaan besar yang tidak dapat dirampas oleh dunia. Kesukaan yang besar bukan karena hidup yang tanpa masalah, tetapi karena Juru Selamat telah datang. Jangan mencari sukacita Natal di luar Kristus. Pegang Injil di tengah kesulitan hidup. Apapun yang kita hadapi, percaya dan jadikan Natal sebagai momentum untuk bersaksi, bukan untuk sekedar merayakan tanpa makna. Apakah pelayanan kita lahir dari rasa kagum kepada Kristus? Apakah kita melayani karena kewajiban atau karena kita sukacita sudah ditebus? Saudara yang dikasih Tuhan, kesukaan besar bukan karena hidup kita bebas dari segala masalah, tapi karena Juru Selamat telah datang dan keselamatan telah dikerjakan. Natal adalah Injil, di mana Allah datang untuk menyelamatkan orang berdosa, saudara dan saya. Natal bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi panggilan hidup seumur hidup. Bahwa Kristus lahir untuk dikenal, bukan hanya diceritakan. Untuk disembah, bukan hanya dirayakan. Untuk dilayani, bukan hanya dikagumi. Jika Kristus telah menjadi penebus kita, maka biarlah hidup kita menjadi persembahan Natal yang hidup. Setia, taat, dan berkobar-kobar di dalam pelayanan sampai Ia datang kembali. Maukah saudara membuka hati datang kepada Juru Selamat sekarang juga? Menjadi alat bagi kemuliaannya, melayani Dia setia mengikuti Tuhan sampai akhir, agar engkau diselamatkan dari murka Allah yang menyala-nyala atas dosa-dosa. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Soli, Deo, Gloria. Mari kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman yang kami dengar, di mana kami diingatkan bahwa momen Natal ini bukan momen untuk berhura-hura, sukacita tak terkendali, tapi Natal ini mengingatkan kami untuk datang kepada Yesus secara pribadi, mengenal Dia, melayani Dia, mewartakan kasih setia Tuhan. Bapak, ampuni kami jika selama ini kami menyia-nyiakan waktu yang telah Kau berikan. Dan biarlah pada pagi hari ini, dan khususnya menyambut tahun 2026, kami diberikan hati untuk mau menyediakan diri dipakai sebagai alat bagi kemuliaan. Pakai kami, jangan biarkan kami hidup di dalam sia-sia. Pakai berkat-berkat yang sudah curah. Biarlah kami menjadi saluran berkat Tuhan, menyatakan cinta kasih
kepada semua bangsa. Dan biarlah sukacita Natal mengenapkan kami makin menatap saat cinta kasih Tuhan. Menurut itu kami pergi keluar memberitakan dengan penuh sukacita. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan. Biarlah Kau pakai kami ya Tuhan, dalam pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, pelayanan kami, bila membawa harum bagi kemuliaan nama, membawa jiwa-jiwa datang kepada Juru Selamat. Mulai dari Natal tahun kami mau menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita mempersiapkan persembahan yang sudah kita persiapkan sambil mengingat firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berikan persembahan dengan motivasi yang benar, dengan sikap yang benar, dengan penuh hormat, sambil mendengarkan pujian, "Hai mari berhimpun." Dan bersukaria, hai
Saya yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri pada online pada pagi hari ini. Ingatlah bahwa sukacita Natal bukan hanya hura-hura, bukan hanya pernik-pernik, bukan hanya sukacita yang salah. Tapi mari kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi kita orang berdosa. Dan masih kita beritakan Natal, Allah datang menebus orang berdosa yang percaya pada Dia. Memberitakannya dengan penuh sukacita. Dan kita dipakai sebagai alat bagi kemuliaan Allah. Di segala aspek kehidupan kita menjadi pribadi yang baru. Sekaligus kita menyambut tahun 2025 yang akan kita lewati. Jika Tuhan berkenan. Dan dengan sukacita marilah kita memberitakan Natal sukacita. Yang begitu besar, kesukaannya begitu besar kasih Allah terhadap orang yang berdosa pada dunia. Mari kita akhiri dengan menaikkan pujian doksologi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, pada online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada beberapa pengumuman. Grace Ministry Church CMC mengucapkan Merry Christmas. Selamat menyambut tahun baru 2026. Kiranya Natal dan tahun baru Tuhan memubahkan kita menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang total memuliakan Tuhan. Yang kita pakai segala berkat dan talenta yang sudah Tuhan beri. Kita berikan bagi kemuliaan. Melayani Tuhan, setia mengikuti Tuhan sampai akhir. Biarlah hati kita menyambut Natal dan tahun baru dengan penuh sukacita. Dengan sadar bahwa kita orang berdosa dilawat dan kita memberikan diri kita kepada Juru Selamat. Yang kedua, pengumuman STOS Sekolah Teologi Online Surabaya untuk kelas Januari 2026 ada 3 mata kuliah: spiritualitas Kristen, bidat-bidat, dan bibliologi. Semuanya jam 7 malam ya. Spiritualitas Kristen hari Senin, bidat-bidat hari Rabu, dan kelas bibliologi hari Jumat. Nah, untuk saudara-saudara, persekutuan doa saudara ataupun komsel saudara yang mau mengikuti kelas ini, silakan mendaftarkan diri saudara.
seperti nomor handphone yang tercantum di layar. Juga untuk saudara-saudara yang mau join ataupun berpartisipasi di dalam pelayanan bersama dengan Grace Ministry Church, sudah bisa menghubungi nomor handphone yang ada di layar. Pengumuman berikutnya ada tersedia e-book yang bisa saudara pakai untuk memperlengkapi diri saudara di dalam pelayanan ataupun sebagai bacaan pribadi ataupun untuk memberikan sebagai kado Natal, kado ulang tahun kepada orang-orang yang saudara kasih ataupun keluarga saudara. Ada beberapa e-book bagus yang bisa saudara pesan, ada filsafat teologi, eskatologi, kristologi, dasar-dasar iman Kristen, Christian leadership, misiologi, dan etika Kristen. Bagi saudara yang mau memesannya, bisa menghubungi nomor handphone yang tercantum di layar. Harganya cukup murah, saudara, 50.000. Itu saja pengumumannya. Ibadah online selesai, silakan saudara bersatu sejenak mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami dari Grace Ministry Church mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus